kondisi yang mereka alami itu makanannya nggak layak. Oke. Nah kalau ABK kita Indonesia itu makannya itu makanan untuk umpan ikan. Gila. Yang udah biru, yang lama di freezer itu yang mereka makan. Minumnya pun air sulingan, air laut itu, air garam ya disaring-saring. Karena makanannya tidak higienis, nggak layak, wajar kalau sakit. Nah pas sakit itu juga nggak dirawat, dikasih obat tapi expired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, teman-teman pekerja, buruh, semoga diberi kesehatan dan rezeki terus berlimpah. Yang di desa-desa, kaum petani dan masyarakat seluruhnya yang ada di desa, semoga hasil bumi terus melimpah. Tidak lupa para pedagang kaki lima, pedagang kecil, pedagang yang ada di pasar tradisional, doa kami semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. The voice of voiceless. Sahabat sekalian, generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Generasi muda memiliki fungsi agent of change, moral force, dan social control. Dan menjadi seorang profesional di usia muda merupakan berkah dari Tuhan. Dan juga tantangan untuk mendapatkan peran yang baik dalam tatanan kehidupan. Dibutuhkan konsistensi, kerja keras, dan idealisme yang kuat untuk meraih kesuksesan di usia muda. Narasumber kita satu ini tidak hanya memiliki usia muda, tetapi kesuksesan yang luar biasa sebagai seorang lawyer. Namanya juga sempat menghiasi dunia sosial. Seluruh media sempat mewarnai aksi heroiknya membantu mendampingi langkah hukum para ABK asal Indonesia yang mengalami perbudakan di kapal Longsing 629 pada Desember tahun lalu. Siapa dia? Hadir bersama saya hari ini Mas Boris Tampu Bolon. Apa kabar? Bung baik. Boris. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sempat rame pada saat itu di media-media soal banyak hal, tapi saya ingin menggali dulu masa-masa remaja dulu atau masa-masa kuliah. Kuliah hukum tahun berapa, Bung Boris? Kuliah itu tahun 2010. 2010 ya? Ya. Oke. Boleh nggak ceritakan ke saya bagaimana kok bisa sampai sukses seperti sekarang ini? Bagaimana ceritanya waktu kuliah dulu? Bagaimana kerja kerasnya hingga sampai pada fase sekarang? Oke, jadi sebetulnya saya juga belum bisa dibilang sukses ya Bang. Sukses itu tergantung kita mendefinisikan sukses itu apa dulu. Jadi semua masih berproses. Ya saya bersyukur sama Tuhan Allah bisa dibawa sampai pada titik ini. Itu semua berkat yang di atas, bukan karena kemampuan diri sendiri. Tapi di samping itu secara manusia ya tentu ada perjuangan, ada kerja keras, ada kesungguhan, ada konsistensi di dalam kita berjuang, di dalam kita menentukan mau jadi apa nih kita ke depan. Goals, tujuan hidup itu mau jadi apa. Awalnya saya nggak ada kepikiran mau jadi seorang lawyer atau pengacara. Saya lebih mau waktu itu jadi musisi. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi musisi.
Karena di keluarga itu kami memang sama orang tua diwajibkan harus main musik. Oke. Jadi saya bisa main gitar, saya bisa main piano, main biola. Berarti boleh lah ya kapan-kapan kita ngecoba. Boleh, sangat-sangat boleh. Cuma anehnya keluarga saya ini ketika mau menjadi musisi malah nggak boleh. Gitu ya. Katanya musisi pemikiran mungkin orang dulu ya, nggak ada masa depan dan seterusnya. Ya udahlah, sebagai anak saya ikutin. Mereka pengen saya kuliah. Waktu itu disaranin kuliah ekonomi. Tapi saya juga berpikir ya kalaupun harus kuliah, saya mau kuliah yang saya minat, yang saya suka, yaitu hukum. Karena waktu SMA dulu saya punya teman itu banyak anak-anak polisi. Sering nongkrong di asrama polisi sama sama polisi-polisi yang muda. Nah di situ ya sama polisi-polisi muda itu ngobrol-ngobrol soal hukum lah. Nah di situ saya ada ketertarikan. Sebetulnya pengen tahu aja. Jadi mau kuliah itu pengen tahu hukum itu seperti apa. Tapi untuk jadi lawyer ini saat enggak. SMA ya? Saat SMA. Akhirnya saya pilih masuk hukum. Tapi niatnya adalah cari teman untuk bermain musik. Nah sampai di kampus ternyata nggak ada yang bisa main musik. Jadi sendirian saya di kampus itu. Nah pada saat di kampus ini beberapa bocoran dari teman-teman kreatif menyatakan bahwa memang dari dulu kritis ya. Ya, sebetulnya karena sering baca sih Bang ya. Saya tuh dari dulu suka baca kutu buku lah, tapi nggak mau dikenal sebagai kutu buku. Gayanya pun nggak mau seperti gaya orang kutu buku. Gayanya bad boy aja, tapi kita baca. Saya suka baca filsafat, baca sastra. Justru baca hukum tuh jarang. Oh gitu malah. Iya, justru baca hukum jarang. Karena sastra itu melatih sensitivitas. Yes. Filsafat itu melatih kritik. Saya dengar zaman kuliah dulu itu kalau rame-rame diajak ke kantin, tetap ikut ke kantin tapi bawa bekal dari rumah. Apa betul. Bagaimana jadi? Kenapa bisa begitu? Apa karena kondisi kah atau memang karena terbiasa? Saya itu dari dulu terbiasa masakan rumah. Saya nggak biasa makan di luar, nggak biasa jajan. Jadi kalau makan makanan luar tuh saya nggak cocok aja. Jadi harus masakan rumah, masakan mama lah. Oh gitu ya. Makanya saya bawa bekal sampai kuliah. Dari dulu sampai kuliah. Mas Boris, aku ingin coba ceritakan sedikit soal proses pendampingan hukum yang selama ini terjadi. Saya memang lihat dari banyak cerita narasumber menyatakan bahwa di usia muda Mas Boris itu banyak menghabiskan mengadvokasi kaum tidak mampu. Bahkan ada cerita bahwa dulu sempat di LBH Jakarta ya. Itu tempaan pertama di LBH. Tempaan pertama. Boleh nggak ceritakan kasus-kasus apa pada saat pertama-pertama mengadvokasi? Jadi aku cerita dulu nih Bang sedikit. Jadi waktu di Fakultas Hukum, setelah saya belajar, akhirnya saya memutuskan untuk jadi lawyer. Kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan mengajarkan saya bahwa gunakanlah ilmu yang kamu tahu untuk sebisa mungkin bermanfaat bagi orang yang banyak yang betul-betul membutuhkan. Waktu zaman kuliah itu saya masih bingung mau jadi pengacara tapi mau apply kemana nih. Akhirnya saya dapat informasi bahwa ada kantor namanya LBH Jakarta yang didirikan oleh almarhum Prof. Adnan Buyung Nasution. Nah di situ dicerita bahwa di sana kamu akan menolong banyak orang yang miskin, yang lemah, yang buta hukum, yang teraniaya, yang nggak ada orang yang mau belain mereka gitu loh. Di situ saya terpanggil, aduh, ini seru nih. Tapi balik lagi nih Bang, mereka bilang tapi di sana kamu nggak akan dibayar. Wah itu jadi gejolak. Namanya si muda Bang ya, masih berpikir habis kuliah pengen kerja punya uang sendiri. Akhirnya setelah berenung lama, saya pilih, justru saya membalikan logika itu bahwa justru masih muda
ya nggak usah pikirin duit dulu, ya kan? Justru masih muda, kita berbuat aja untuk masyarakat. Nah, kasus apa yang sempat membuat pada saat di LBH Jakarta itu, kasus apa yang membuat sedikit ragu? Kok nggak ada uangnya ya? Kok, atau mungkin menikmati proses itu dari pertama? Justru saya sangat menikmati. Waktu masuk di sana, kami dilatih, diajarkan nilai kejujuran, diajarkan nilai-nilai bantuan hukum, bahwa tidak ada yang namanya perkara besar dan perkara kecil. Semua perkara itu sama. Orang yang kehilangan 5 meter tanahnya dengan orang yang kehilangan 5 hektar itu sama. Di mata hukum. Iya, sama. Nah, untuk sekarang memang kita berjuang untuk masyarakat kecil. Oke, di awal-awal itu lebih banyak litigasi atau non litigasi? Kalau saya lebih banyak litigasi. Tapi kalau di LBH Jakarta itu sebetulnya diajarin semua keterampilan. Mulai dari yang litigasi, kemudian riset, penelitian, sampai termasuk mengorganisir advokasi massa, ngasih penyuluhan, mengedukasi publik, itu diajarkan. Benar-benar ditempa di LBH Jakarta. Setelah dari LBH Jakarta? Saya ke LBH Mawar Saron, kantornya Pak Hotma Sitompul. Pak Hotma Sitompul. Oke, di situ juga mulai. Di situ juga tetap membela orang-orang kecil. Cuma memang di sana kalau saya ada tambahan ilmu soal bagaimana menjadi lawyer komersial yang profesional. Oke. Jadi itu jembatan menuju sekarang. Iya. Oke. Jembatan menuju sekarang. Kasus apa kira-kira yang membuat Anda tertantang pada saat itu? Saya pernah belain kasus pembunuhan pengamen Cipulir. Itu pertama banget tuh. Waktu saya di LBH Jakarta. LBH Jakarta ya. Ada 6 orang anak dituduh melakukan pembunuhan, padahal mereka nggak melakukan. Jadi mereka habis ngamen pulang, di bawah jembatan mereka ngelihat ada orang tergeletak udah berlumuran darah. Mereka datang mau tolongin. Sampai mereka, ayo bro kita beli air minum nih. Uang hasil ngamen itu mereka ambil semua untuk belikan air minum sama roti buat orang yang tergeletak itu. Pas sampai perjalanan balik nih, habis beli minuman, ada satpam. Mereka ngomong, Pak, itu di bawah jembatan ada orang tergeletak. Satpam ini datang. Pas lihat orang itu tergeletak, satpam malah telepon polisi. Dan bilang mereka berenam ini pelakunya. Seperti itu. Padahal bukan. Akhirnya kita belain sampai peninjauan kembali. Dan akhirnya berenam ini masuk penjara pada? Masuk penjara. Dan sempat sudah ditahan kurang lebih 3 tahun lah mereka. Bagaimana berenam ini bisa menghubungi keluarganya datang ke kantor LBH Jakarta itu. Oke. Nah setelah itu kan ke law firm ya. Ada nggak kesulitan menghadapi peralihan dari LBH Jakarta menuju ke? Sebetulnya nggak ada bang, karena prinsipnya sama aja. Yang bikin beda itu mungkin kalau yang dulu dituduh mencuri 500.000, sekarang mencurinya 5 miliar. Tapi kan prosesnya sama aja, nilainya sama. Yang penting prinsip yang aku pegang tuh bang, satu, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi kalau orang yang datang dan dia bilang dia tidak bersalah, kita kan harus challenge statement dia itu. Jadi lawyer itu nggak telan bulat-bulat apa omongan kliennya. Kita challenge dia. Kamu bilang nggak salah, buktinya apa? Sehingga dia harus meyakinkan kita. Baru kita benar ini orang nggak salah. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa saya salah, tolong saya dibantu. Kalau salah berarti kita sarankan dia, yuk ngaku. Yang kita bela adalah kenapa kok sampai kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya, pasti ada story, ada ceritanya. Sebenarnya sesimpel itu jadi. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Kan banyak pengacara yang menyatakan bahwa Anda nggak salah, dalil hukumnya ini. Itu nggak dilakukan. Sebetulnya hukum itu logika bang ya. Jadi dalam kondisi-kondisi ideal itu sebetulnya sudah sangat jelas. Misalnya orang membunuh, kita tanya, benar kamu bunuh? Iya.
saksinya ada yang lihat si A sama si B. Masa kita bilang ini orang nggak salah, ya kan? Sebagian lawyer menyatakan akan mencari bukti-bukti memperkuat untuk menyatakan dia tidak salah. Itu tidak Anda lakukan? Aku nggak tahu yang lain. Cuma kalau saya di kantorku itu nggak. Oke. Salah kita bilang salah. Ya intinya begini, kalau dia salahnya 3, hukumlah dia 3. Jangan salahnya 3 jadi 10. Ya. Oke bro, sekarang sudah punya kantor sendiri. Ya. Berapa teman-teman yang sekantor sekarang? Di kantor itu kami ada 15 orang. 15 orang? Wow. Berapa tahun proses? Jalan tahun ketiga sekarang. Jalan tahun ketiga, baik. Nah sekarang kita masuk kepada inti persoalan yang akan kita kaji, kita dalami. Di akhir tahun lalu kalau tidak salah, saya pernah melihat secara langsung di salah satu TV. Pada saat itu ada ABK yang meninggal ya, dilarungkan ke laut. Anda pengacaranya pada saat itu? Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu ada memang jaringan teman-teman pengacara kita dari Korea. Itu mereka menghubungi kita. Oke. Mereka menghubungi kita. Sebetulnya mereka yang pertama mengungkap kasus ini. Oke. Mereka lah yang duluan menyelamatkan. Mereka ini yang ada di Korea. Yang dari Korea, Oke. yang duluan menyelamatkan. Cuma mereka karena terbatas tidak bisa sampai ke Indonesia. Mereka butuh tim lawyer yang bisa mereka percaya untuk mengawal dan memperjuangkan anak-anak ini. Mereka kontak kita dan kita sangat ya kita terima itulah. Karena bagi kita ini suatu kasus yang memang harus diperjuangkan. Dan sangat sedih lah sebetulnya Bang. Kasihan anak-anak itu. Ada berapa orang ya? Total mereka tuh ada 14. Cuma yang meninggal itu ada 3. Oh yang meninggal 3 di larung ke laut? Iya. 3-3-nya? 2 di larung ke laut, 1 sudah di darat. Sudah meninggal di darat. Oh meninggalnya di darat. 2 di larung ke laut itu memang kebijakan kapal atau? Iya, kebijakan kapal. Jadi mereka itu kan begini, secara bahasa anak-anak ABK Indonesia ini tuh nggak bisa berbahasa Cina lah kita bilang. Jadi mereka itu tidak tahu sebetulnya yang disampaikan kodanya ini apa. Akhirnya ya mereka iya aja, nggak taunya dilihat ternyata dibuang ke laut. Di situ mereka bilang jangan gitu kan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahasanya? Apa nggak ada translator ya? Nggak ada, di sana nggak ada Bang. Di situ permasalahannya kita bahwa anak-anak ini ditempatkan di kapal, terus ya udah kayak dilepas aja begitu. Entah mau jadi apa itu terserah. Seperti itu. Ada cerita bahwa sebenarnya kontraknya bendera Korea Selatan, tapi sesungguhnya Cina apa? Iya. Kapal itu kapal Cina atau kapal itu kapal Cina. Tapi kontraknya dengan kontrak. Jadi begini, waktu di awal, waktu disodorkan kontrak, sebetulnya anak-anak itu sudah tahu lah, sudah dapat informasi kalau kerja kapal jangan pernah mau di kapal China. Itu mereka udah paham. Cuma saat ditawarkan pekerjaan, disodorkan kontrak, mereka lihat kapalnya Korea bukan Cina. Aman berarti gitu pikiran mereka, sehingga mereka mau. Ternyata pas sampai di kapal yang terlihat di situ semuanya bendera Cina begitu. Ada cerita bahwa 13 bulan mereka nggak pernah sandar, apa benar? Iya betul, tidak pernah sandar sama sekali 13 bulan itu. Padahal seharusnya di kontrak itu kalau saya nggak salah itu setiap 3 bulan tuh sandar. Sorry, kontraknya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Cina. Pakai bahasa Cina. Ada bahasa Indonesianya tapi tidak mereka tidak diberikan gitu. Oh, yang dia tanda tangani pakai bahasa Cina. Dan itu sebetulnya secara hukum kan posisi tidak seimbang. Nggak seimbang. Jadi hanya disodorkan ini anak-anak mohon maaf mungkin juga tidak begitu pendidikannya juga yang biasa-biasa aja. Ya anak-anak itu mana ngerti urusan kontrak. Bro, sempat didalami nggak? Mereka itu punya agensi yang memang menyerap pekerja-pekerja dari Indonesia. Sebetulnya polanya itu
ada agen-agennya, itu datang ke tempat-tempat mereka, daerah-daerah yang menawarkan pekerjaan itu. Iming-iming nanti gaji tinggi, nanti bonus gede, ya kan, hidup enak, semua di kapal dijamin. Nah, anak-anak yang memang basicnya mungkin pengen cari pekerjaan, pasti tergiur dengar omongan seperti itu, ya, Bang. Padahal gajinya cuma 1,5 juta per bulan. Variatif, maksimal itu ada yang sampai 4 juta memang. Cuma tidak pernah diberikan. Tapi nggak make sense juga. Nggak pernah diberikan. Ada yang diberikan itu sudah kerja dia 13 bulan, tapi baru diberikan 1 bulan gaji. Ada yang tidak pernah diberikan sama sekali sampai mereka pulang ke sini. Pulang tapi dikasih? Enggak. Akhirnya dikasih karena setelah kita minta. Baru. Setelah ada proses hukum ini. Baru dikasih. Apakah rata-rata begitu kapal Cina? Saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas kalau sebetulnya permasalahan ABK ini kan nggak hanya sekarang, dari dulu-dulu juga udah pernah. Polanya sama juga. Iya bro, saya ingin coba mendalami lebih dalam ini karena ini adalah persoalan tanggung jawab bagi saya. Itu lahir di wilayah pesisir Rembang, Jawa Tengah, Jawa Tengah paling ujung. Banyak sekali di wilayah pesisir Pantura itu yang meyakini bahwa jika ikut ABK kapal luar negeri gajinya pasti besar. Ini jadi persoalan tersendiri kalau dihadapkan dengan kasus-kasus seperti yang Bro Boris hadapi. Kira-kira apa langkah dan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat kita dengan segala keterbatasan SDM, pendidikan ya, termasuk kondisi ekonomi yang sekarang lagi terjadi. Orang kan lebih mudah tergiur ya. Bagaimana harus menghadapi itu? Kalau pandangan saya, Bang, tidak bisa disalahkan ke masyarakat. Di sini peran negara, peran pemerintah yang harus mengawasi, mengontrol dari sejak awal sampai bekerja di kapal, ya kan? Karena begini, yang saya lihat polanya itu tidak ada pengawasan dari awal. Kontrak pun tidak dicek, kemudian main tekan-tekan aja, giliran sudah di kapal itu nggak diawasi. Bahkan komunikasi, handphone, ya alat komunikasi aja itu tidak diberikan. Sehingga kalau ada masalah di kapal itu mereka bingung mau ngadu ke siapa, gitu kan? Mau ngadu ke nakodanya ya kalau nakodanya benar baik, tapi kalau enggak kan pasti nggak akan digubris gitu. Kasus itu sempat dimenangkan ya? Kasus yang 14 orang. Sekarang lagi yang masih berjalan. Sekarang si direkturnya itu perusahaan penyalur itu lagi proses sidang sekarang. Jadi kapal Cina itu punya perwakilan di Indonesia. Punya perwakilan di Indonesia. Yeah. Mereka yang bertanggung jawab terhadap perekrutan dan seterusnya. Iya, mereka yang bertanggung jawab. Ada perusahaannya di sini, PT-nya di sini. Cuma kesulitannya memang, Bang, karena terbatas dengan wilayah negara. Jadi yang paling mungkin dan paling cepat untuk diproses adalah yang di Indonesia. Sementara yang di luar negeri itu memang kesulitan untuk menjangkau mereka. Iya, gitu. Kalau perwakilannya ada di Indonesia, otomatis kita harus Uber yang di Indonesia ya. Tapi kontraknya pakai bahasa Cina ini sebenarnya agak kurang ajar juga. Iya, itu nggak boleh secara hukum. Kalau di hukum itu batal demi hukum. Bahkan bahasa Inggris pun, bahasa begini, kontrak itu harus berbahasa Indonesia, itu wajib. Kalau kontrak hanya berbahasa asing, itu batal demi hukum kontraknya. Hukumnya seperti itu. Bagaimana pada proses sampai sekarang ya, proses di pengadilan, apa peran pemerintah untuk melindungi teman-teman ABK nih? Saya sih belum melihat ya, Bang ya. Kita udah beberapa kali minta audiensi, kita juga sudah bersurat untuk minta anak-anak ini dikasih pekerjaan. Untuk audiensi memang ada respon, tapi tidak nggak jadi.
Tapi untuk permohonan kita yang minta agar negara kasih anak ini pekerjaan itu sudah direspon, sudah oke. Kementerian Kelautan Perikanan itu oke, mau mempekerjakan mereka. Iya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang dalam duka juga. Tapi kita udah dapat konfirmasi oke. Ini sebenarnya kewenangan siapa sih untuk pekerja ABK yang di luar negeri ini? Ini kewenangan Kementerian Tenaga Kerja kah? Kewenangan adalah satu lembaga atau badan kalau dulu BNP 2 TKI, sekarang saya lupa namanya. Apakah kewenangan itu kah atau kewenangan kementerian terkait seperti Kementerian Perikanan, Kelautan? Kalau aturannya sekarang itu sebenarnya tumpang tindih, Bang. Gitu ya. Jadi Kementerian Luar Negeri ada, kemudian Ketenagakerjaan ada, tapi masing-masing pada lempar-lemparan ini. Kalau kejadian masalah begini, yang satu ngomong ini kewenangannya si A ngomong ini kewenangannya si B, kasihan masyarakat, bingung. Saya agak miris juga, bro. Iya. Melihat kondisi, dan saya yakin tidak hanya 14 itu juga, pasti masih ratusan orang yang. Banyak. Kalau boleh berikan saran kepada pemerintah, ini kan sebenarnya perbudakan, benar nggak sih? Dan ini kasus yang cukup, kalau menurut Bro, melanggar hak asasi manusia nggak sih? Jelas, Bang, ini melanggar hak asasi manusia. Mungkin nggak kasus ini dikorelasikan dengan Komnas HAM, dengan pihak-pihak terkait? Bisa aja. Jadi kalau menurut saya, jadi gini, Bang, kalau secara saya tuh orang yang berpandangan bahwa yang utama dalam kita bernegara, dalam berhukum itu adalah manusianya. Aturan itu konsep abstrak, konsep mati, Bang. Dia akan hidup dari manifestasi aparaturnya. Kalau hukumnya baik, aparaturnya tidak baik, personal, outputnya tidak baik. Tapi paling tidak dengan adanya isu yang cukup santer dan kuat itu bisa mendorong publik mengawasi secara bersama-sama. Masyarakat kita atau pemangku kebijakan kita ini kalau sudah viral, sudah rame, itu baru. Rame-rame pasang badan, saya lindungilah saya. Saya bayangkan ini tidak hanya di ABK, TKW kita yang dipancung di beberapa negara ya. Ini kalau nggak ada perlindungan yang cukup maksimal, bagaimana peran negara? Ada nggak sih aturan yang melindungi mereka? Konstitusi, Undang-Undang Dasar, hukum tertinggi. Negara wajib melindungi segenap. Itu banyak diabaikan sih. Yang selamat berapa? Yang selamat 11 orang. Bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang sudah balik ke rumah masing-masing. Ini lagi sebetulnya tinggal nunggu panggilan dari menteri sih untuk dikasih kerjaan. Cuma ya ternyata Menteri yang sekarang. Menteri yang sekarang ini ya semoga menteri pengganti beliau atau yang menjabat sementara bisa melanjutkan ya. Ya, amin. Tapi perlu ditindaklanjuti lagi Ji ya. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja, selama kita advokasi sih nggak ada sih. Mungkin nggak. Ini kan sebenarnya tanggung jawab bersama ya, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, karena ini pekerja kita kan. Ya. Mungkin badan yang menaungi soal pekerja migran, ABK dan seterusnya. Ya, memang agak miris ya kondisi terkini soal ABK. Semoga kasusnya sudah sejauh mana? Sudah sidang pembuktian sekarang di pengadilan. Pengadilan Jakarta? Enggak, di mana ya? Saya lupa ingat, di Jombang apa di mana gitu. Di ini ya, tempat asal. Iya, asal. Oke. Kalau lihat kansnya kira-kira bagaimana? Yakin sih pasti dihukum itu orang-orang. Karena udah sangat gamblang pelanggarannya, Bang. Iming-imingnya, kemudian dari kontraknya itu, terus upah yang nggak diberikan, kemudian kekerasan yang dialami. Kontrak mereka pegang nggak sih? Nggak ada mereka pegang kontrak. Terus teman-teman lawyer dapat kontrak dari mana?
Dari si tim dari Korea itu mereka dapat. Justru sebenarnya yang mengadvokasi mereka ya. Mereka duluan di sana yang advokasi. Video-video itu kan sempat rame. Ya kan? itu mereka yang buat. Mereka yang ambil. Oke. Dari salah satu pekerja yang ada di dalam. Iya. Kalau menurut mereka ada berapa sih ABK kapal dari Indonesia yang kondisinya hampir-hampir sama? Saya nggak pernah tanya sih Bang. Cuma yang jelas kalau kondisi yang mereka alami itu di atas kapal nih ya, itu makanannya nggak layak. Oke. Jadi sementara kan ada ABK yang lain juga dari negara lain, itu mereka makan ikan-ikan fresh, minum air kemasan. Nah kalau ABK kita Indonesia itu makannya itu makanan untuk umpan ikan. Gila. Yang udah biru, yang lama di freezer itu yang mereka makan. Minumnya pun air sulingan, air laut itu, air garam ya disaring-saring. Sehingga jadi mereka bilang saat makan itu lidah tuh gatal Bang. Gatal, cuma mau nggak mau harus makan, kalau nggak mati, ya kan? Kenapa ada perbedaan begitu? Nah itu kami nggak tahu. Yang jelas yang mereka alami seperti itu. Kemudian karena makanannya tidak higienis, nggak layak, wajar kalau sakit. Nah pas sakit itu juga nggak dirawat, dikasih obat tapi expire. Ya obat apa aja? Gila. Mungkin obat sakit perut, lagi sakit perut dikasihnya obat sakit kepala. Nah itu mereka tidak yang nggak berdaya lah saat itu. Apalagi yang miris Anda dengarkan? Kemudian kekerasan ada, kerjanya itu nonstop. Jadi bisa itu jam? 2 hari nonstop. 2 hari nonstop. 2 hari nonstop. Kalau misalnya lagi ada di perairan yang banyak ikannya ya, wah itu mereka kerja terus tuh 2 hari nonstop. Ini sebenarnya perwakilan mereka yang ada di Indonesia tahu nggak sih kondisi ini? Kalau bicara aturan harus tahu kondisi bahwa ABK kita, warga kita disiksa, dizolimi sejauh itu, tahu mereka? Perwakilan kapal Cina yang ada di Indonesia itu. Saya nggak berani menduga-duga Bang ya, cuma kalau dari awal memang dijaga, diawasin, harusnya ini nggak terjadi. Dijaga dan diawasi oleh perwakilannya yang ada di Indonesia. Ini kan mirisnya orang lain yang tahu, negara lain yang tahu. Diviralkan baru kita rame semua. Coba kalau itu tidak diungkap sama teman-teman kita dari Korea, itu nggak ada yang tahu. Dan itu pun rame, setelah itu selesai gitu aja. Iya, nggak tahu lagi apa yang tindak lanjutnya untuk mencegah biar nggak terjadi. Sorry bro, sekali lagi, perusahaan perwakilan kapal yang membawa ABK kita dari luar negeri itu, dari Cina atau dari mana, yang ada di Indonesia ada perwakilannya? Ada. Harusnya ada ya. Ini sebenarnya tanggung jawab mereka. Iya. Dan yang ada di dalam itu sebenarnya warga negara Indonesia juga kan? Warga negara Indonesia juga. Ini luar biasa sih. Dan saya nggak tahu. Saya dari bahas tadi cukup gemeteran, Bro Boris. Ya. Dan mungkin sekaligus saya mengingatkan kepada teman-teman perwakilan ABK, perwakilan perusahaan dari Cina yang ada di Indonesia, itu adalah saudara kalian, itulah warga negara Indonesia. Jika kondisinya memang seperti yang diceritakan oleh Bu Boris, ini Anda harus bertanggung jawab. Dan saya sebagai anak bangsa nggak rela jika saudara-saudara kita sebangsa setanah air mendapat perlakuan yang tidak adil atau zalim di luar negeri. Anda harus bertanggung jawab karena ini darah kita semua, ini senasib sepenanggungan dengan kita. Maka tolong perhatikan baik-baik saudara-saudara kita dari Indonesia yang ikut bekerja bersama Anda. Bro Boris, saya agak kepancing emosi tadi. Boleh sedikit sampaikan apa sih sebenarnya pesan yang bisa kita berikan kepada calon-calon ABK dari Indonesia yang ikut di kapal-kapal luar negeri, nggak hanya Cina, mungkin kasus ini terjadi di kapal Cina ya,
Kita kan nggak tahu di kapal-kapal negara lain. Tapi apa pesan yang perlu disampaikan oleh anak-anak muda kita yang ingin ikut berlayar dengan mereka? Ya, jadi kalau pesan saya, pertama harus dilihat betul kontraknya. Kalau memang bingung, carilah orang yang dianggap paham soal hukum. Kan banyak tuh, ada LBH di daerah ataupun minimal paralegal di daerah. Paralegal. Minta pertolongan mereka untuk dipelajari ini kontrak. Kemudian biar paham isinya apa, hak dan kewajibannya apa. Itu satu. Yang kedua, untuk negara atau pemerintah ya, yang perusahaan-perusahaan penyalur ini memang harus diawasi betul-betul. Dari perekrutannya, terus pelatihannya. Dari pelatihan itu baik keterampilan berbahasa maupun bekerja, itu kan harus dilatih dulu sebetulnya, Bang. Cuma kalau sekarang kan nggak langsung dikirim berangkat gitu kan. Nah, itu harus diawasi. Itu mereka dari daerah ke Jakarta ya? Ada berangkatnya dari Jakarta. Kalau aku kurang tahu deh kalau yang ABK ini. Cuma yang jelas itu langsung berangkat, nggak ada pelatihan tuh, nggak ada. Jadi sampai di sana itu memang buta. Jadi belajar buta bahasa, buta semuanya. Artinya kalau ada instruksi dari atasannya dengan bahasa berbeda, ya itu nggak akan dimengerti oleh mereka. Dimengerti. Jadi akhirnya belajar sendiri aja, otodidak lah ibaratnya. Gila. Tapi kan itulah yang memunculkan karena mungkin tidak terampil, jadi nakodanya marah kan? Ya marah, disitulah kekerasan terjadi. Padahal bukan niat dia untuk kerja nggak beres, cuma kan dari awal memang nggak dilatih, ya kan? Tapi termasuk kontrak itu dicantumkan nggak kerja 2 hari? Ada ditulis 2 hari. Ditulis. Oh nggak, kalau soal itu nggak. Maksudnya jam-jamnya ada, hak dan kewajibannya ada, tapi nggak dilaksanakan. Dan nggak bisa protes ya? Nggak bisa protes. Abang bayangin di tengah laut kita nggak punya akses komunikasi. Handphone, akses komunikasi. Mau ngadu ke siapa? Padahal mereka rame 14 orang. Rame. Orang Indonesia semua. Ya tapi mereka aja tuh saling ngomong curhat, gimana kita nih bro, nggak tahu. Nggak ada perlawanan gitu? Nggak bisa bang, nggak kuat. Saya kenapa tertarik dengan isu ini, Bro Boris? Karena beberapa bulan yang lalu saya sempat mendampingi kawan kecil saya yang juga ikut, walaupun ini dari Indonesia juga kapalnya, dari luar negeri tapi perwakilan di Indonesia, yang meninggal di tengah laut. Itu agak miris juga ya kondisinya, di freezer. Ya, tapi alhamdulillah sampai ke Jakarta dan saya kembalikan ke kampung halaman. Tapi melihat kondisi ini, memang ini benar-benar bisa menjadi catatan penting buat masyarakat ya, agar bisa berhati-hati. Dan sebenarnya kita ini, saya juga heran, wilayah kita ini luas ya, laut kita juga, kenapa kita nggak mampu melakukan sendiri, harus ikut orang lain gitu. Ini yang harus kita jaga bersama lah ya, agar itu tidak terjadi. Semoga ini tidak terjadi. Oke bro, sebelum kita masuk ke kasus-kasus berikutnya, saya ingin coba dulu ini kopi rakyat ini, kopi dari daerah. Ayo. Bro, dengar-dengar sempat pegang kasus first travel ya? Ya. Sudah sejauh mana kasusnya? Kita sudah ajukan PK bang, peninjauan kembali, dan sekarang lagi proses ya, menunggu putusannya aja. Cuma kalau yang kasus first travel ini memang kita diminta untuk pengajuan PK. Jadi sebelumnya itu bukan saya lawyernya. Jadi khusus di tengah jalan ya. Peninjauan kembali aja. Hanya peninjauan. Sebelumnya kalah. Sebelumnya iya dia divonis 20 tahun mereka itu. Yang bagaimana sih kronologisnya? Sebetulnya ya, ini kan lebih kepada, kalau menurut hemat kami nih Bang ya, setelah kami dapat berkas, kami pelajari, menurut kami ada yang keliru selama proses ini. Jadi ini lebih kepada
Ini soal perdata, soal one prestasi. Oke. Ada pihak yang menjanjikan akan memberangkatkan, cuma nyatanya tidak jadi berangkat. Dan ada kontraknya. Dan di dalam kontrak pun itu diatur bahwa boleh ada penundaan, itu boleh. Nah, cuma karena sudah jadi rame, masuklah penegak hukum. Nah, jadilah ini bergulir ke pidananya. Padahal sebetulnya ini simpel aja, Bang. Dan asal Abang tahu, sebelumnya itu telah ada proses PKPU. Oke. Itu proses perdata di mana telah terjadi perdamaian antara pihak first travel dengan jemaah. Jadi pihak jemaah waktu itu ada yang minta diberangkatkan, ada yang minta duit balik. Saat itu pihak first travel setuju. Karena apa? Saat itu aset masih ada. Kemudian izin untuk memberangkatin umroh juga masih ada. Jadi semua yang disepakati itu doable gitu, bisa dilakukan. Aset bisa kita jaminkan atau cari investor lain untuk yang mau uangnya balik. Terus kalau mau berangkatin juga izin masih ada. Tapi yang baru tahu itu uang kemana ya? Kalau yang intinya sih begini, Bang, ada berdasarkan putusan ada satu aset-aset itu yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana, tapi ikut disita. Yang kedua adalah ada aset-aset first travel itu yang diserahkan ke orang lain, karena dengan alasan orang lain ini tuh punya piutang. Yang menyerahkan pengadilan, melalui putusan pengadilan. Wow. Nah, sebagiannya lagi disita untuk negara. Nah, kami mau belain first travel ini, itu saya sampaikan ke Andika, kalau mau kita bantu harus clearkan dulu tujuannya, targetnya. Saya mau bantu kamu asal satu, aset itu harus dikembalikan kepada jemaah. Dan dia mau. Yang kedua adalah tidak usah berpikir yang untuk yang namanya saya mau bebas, mau segala macam. Itu kita akan upayakan, tapi yang utama adalah aset itu harus dikembalikan ke jemaah. Dan dia mau, Bang. Dan dia bilang bahwa sebetulnya Pak Boris, dari awal pun saya maunya begitu. Cuma karena udah terlalu banyak ini media masuk dan tidak ada informasi yang berimbang, ya sudah, ya trial by the press lah kalau bahasa. Karena seingat saya waktu itu yang ditonjolkan teman-teman media itu kan rumahnya ya kan, asetnya banyak. Dan berapa aset yang disita pemerintah? Kalau dalam putusan itu, kalau aku nggak salah kurang lebih ada 39-an miliar lah. Utang ke jemaah? Utang ke jemaah itu aku lupa sih, Bang, ya. Cuma memang kalaupun itu berhasil dikembalikan, memang tidak akan kembali sepenuhnya ke jemaah. Kalau dulu sebelum ada disita dan segala macam, itu bisa. Berarti saat ini kondisi jemaah memang tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa melakukan apapun, dan si first travel juga nggak bisa melakukan apapun. Dua-duanya buntung sekarang ini, rugi. Padahal dulu sudah ada perdamaian, itu sebetulnya win-win solution. Karena jemaah maunya ada yang berangkat, ada yang balikin duit. Dari first travel sanggup. Nah, cuma setelah kesepakatan itu rame nih berita media, penegak hukum masuk, sita dia punya aset. Kementerian Agama masuk, cabut dia punya izin. Sehingga yang sudah komitmen itu nggak bisa dilakukan. Dan itu bukan maunya first travel, bukan maunya Andika. Itu keadaan di luar kuasa dia, di luar kendali dia. Siapa yang mau asetnya disita? Kan enggak. Penegak hukum yang ambil sita. Terus Kementerian Agama yang cabut dia punya izin. Tanggung jawab pemerintah sejauh ini nggak jelas. Nggak jelas. Ya kami aja yang berjuang. Dan dulu, Bang, yang waktu awal-awal gimana benci marahnya jemaah itu sama first travel, sekarang ketika kami ajuin PK, mereka itu sangat support. Mereka sekarang di pihak kita. Oh iya? Iya. Mereka sekarang support. Ada komunikasi dengan jemaah? Ada. Mereka punya grup ya? Punya perwakilan? Iya, ada perwakilan. Ada berapa jumlahnya jemaah? Berapa ya? Ribuan sih. Ribuan ya? Ribuan.
Walaupun memang nggak akan bisa mengcover. Nggak akan bisa. Tapi setidaknya mereka melihat ada niat, itikat baik, dan itu sebetulnya dari awal. Cuma karena udah kebanyakan yang masuk ini, ya udahlah. Oke, ada saran nggak untuk pemerintah apa yang harus dilakukan? Seharusnya sih lebih ke, kalau menurut saya, kalau untuk case first travel ini, itu lebih ke kekeliruan hakimnya sih, melihatnya. Sebetulnya Bang, aset-aset itu dikembalikan ke yang berhak. Aturannya bilang begitu, dikembalikan ke yang berhak. Kan logikanya sama kayak begini, orang korupsi, hasil korupsi itu disita, dikembalikan ke negara, karena yang diambil uang negara, kan gitu, kembali ke negara. Nah kalau kasus first travel ini, kalaupun mau bilang kita bilang itu uang ada yang diambil, itu uang jemaah yang diambil, sehingga kalaupun dikembalikan, disita, harusnya kembalikan ke jemaah. Ini malah ke negara. Apa urusannya negara di sini? Nggak ada. Nah ketimpangan ini apa yang harus dilakukan? Ya kalau secara hukum proseduralnya kami menempuh PK ini, peninjauan kembali. Oke, mengambil kembali aset yang disita oleh pemerintah, dikembalikan ke first travel untuk dikembalikan ke jemaah gitu ya. Walaupun nggak memenuhi target. Ada saran nggak untuk calon-calon jemaah haji? Ini kan uang ditumpuk di situ, apalagi di saat pandemi begini ya. Arab Saudi belum sepenuhnya membuka jamaah umroh atau haji. Ada saran nggak untuk mereka hati-hatinya bagaimana caranya? Kembali lagi harus pelajari betul-betul kontraknya. Itu yang utama Bang, karena semua kita punya hubungan bisnis, hubungan jual beli, hubungan apa itu semua itu diatur di kontrak. Dan itu harus jelas. Kemudian yang utama itu gini, sanksi masing-masing kalau tidak dilakukan, konsekuensinya apa, itu harus jelas. Dan jangan boleh ada klausul baku. Ada kan klausul baku tuh biasa di perusahaan tuh suka tulis klausul baku itu nggak bisa diutak-atik lah, tapi isinya itu memberatkan masyarakat. Nah itu sebetulnya bisa di challenge, itu bisa direvisi. Nggak semua orang bisa paham soal itu, karena kadang-kadang kayak tadi ABK juga, yang penting cepat kerja, cepat dapat duit kan, apalagi dalam kondisi pandemi yang cukup sulit cari uang. Bro, kalau dua kasus tadi, mana yang paling berat? Sama aja sih Bang. Sama ya. Semua kasus itu sama, artinya perhatian kita, kesungguhan kita terhadap kasus apapun itu tuh harus sungguh-sungguh. Jangan pernah ada melebihkan perhatian ke kasus yang A sementara yang lain tidak. Semua harus sama. Ya. Tentang kesulitannya mungkin kalau dengan ABK secara administrasi kita sulit mendapatkan ya. Kalau rakyat biasa itu kan biasanya begitu, kontrak itu nggak penting lah, udah pegang aja, padahal itu cukup penting. Kalau mungkin juga dengan first travel mungkin juga ya, tingkat kesulitannya sama aja. Ya, dua kasus itu mungkin menjadi cermin dari kasus yang terjadi di Indonesia. Di podcast Mas Mansuri ini kita memang mencoba menggali persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat, dan ini harus menjadi catatan penting bagi masyarakat kita untuk lebih hati-hati. Catatan Bro Boris tadi ada, harus lebih hati-hati menanggapi kontrak dan seterusnya gitu ya. Nah kalau melihat perkembangan terkini soal agak lebih luas dikit nih, agak melebar dikit, katakanlah undang-undang ITE gitu, apa tanggapan Bro Boris? Aduh, itu undang-undang yang apa ya, yang salah kaprah sebetulnya Bang. Jadi undang-undang itu kalau abang perhatikan, baca, maksudnya itu sebetulnya untuk mengatur soal transaksi elektronik. Tapi sekarang lebih banyak undang-undang itu dipakai untuk penjara-penjarain orang, ya kan? Dan disitulah kekeliruannya, disitulah yang bagi saya ya tidak seharusnya undang-undang itu dipakai untuk
menjerat masyarakat yang mungkin punya pendapat yang berbeda. Kita nih undang-undang ITE itu tidak merumuskan tuh Bang, mana yang dimaksud kritik, mana yang dimaksud penghinaan, nggak ada. Saya ngomong sesuatu, mungkin bagi abang, wah itu kritik, tapi bagi yang lain, wah ini udah menghina nih. Itu nggak jelas. Padahal hukum itu ada prinsip asas yang namanya lex scripta dan lex stricta. Lex scripta itu aturan hukum itu harus tertulis. Oke. Lex stricta itu harus ada indikatornya, ukurannya. Jadi kalau misalnya dibilang kritik, itu sebetulnya harus diatur undang-undang. Yang dimaksud kritik itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada indikatornya, ada ukurannya. Yang dimaksud penghinaan itu adalah 1, 2, 3. Di undang-undang kita ini tuh nggak ada. Jadi nggak bisa dibedain. Nah, asas itu muncul, itu sejarahnya Bang, di zaman Romawi kuno. Itu dipakai sama penguasa, hukum itu dipakai sama penguasa untuk menjerat orang yang dia benci. Jadi hukuman itu tergantung mood dia aja. Dia nggak suka sama ini, tangkap nih. Dia nggak suka sama B, tangkap. Jadi omongan dia itu adalah hukum pidana. Itulah yang kemudian ditentang, kemudian disepakatilah bahwa harus tertulis dan harus jelas indikatornya apa aja, sehingga masyarakat semua jelas tahu. Pernah nggak sih mengadvokasi yang terkena undang-undang ITE? Kalau saya pribadi sih belum. Tapi cuma ya? Untuk kalau ngasih pendapat, kasih pandangan hukum itu sering. Cuma kalau ada klien yang dijerat undang-undang ITE itu belum ya. Soal omnibus law bro? Kalau omnibus law itu saya lebih ke prosedurnya sih Bang. Kalau soal materi muatannya, isinya, mungkin kita bisa beda pendapat. Memang ada beberapa pasal yang mungkin dianggap bagus, tapi ada juga mungkin yang dianggap tidak bagus. Tapi terlepas dari itu, yang lebih utama sebetulnya adalah proses pembuatannya. Dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas yang utama itu ada yang namanya asas keterbukaan. Masyarakat tuh harus bisa akses dan baca, kemudian ngasih masukan. Kan memang dibuka itu di TV parlemen. Enggak begitu sih seharusnya. Ya kita bisa akses itu dibuka, tapi kan mungkin satu ya, ini yang saya dengar dan saya baca. Kalaupun kita dapat, itu berapa macam versi Bang. Kita bingung mana yang benar. Dan itu pun sudah ke belakang. Harusnya kan tidak seperti itu. Yang kedua adalah soal metode atau konsep omnibus law ini itu nggak ada landasan hukumnya menurut saya, karena tidak ada pengaturan yang bilang ini kan omnibus law ini banyak undang-undang dijadiin satu. Di aturan pembentukan peraturan perundangan itu nggak dikenal. Oh ya? Nggak ada. Nah jadi pertanyaannya, dasar hukumnya membentuk undang-undang konsep dengan digabungin semua jadi satu itu dasarnya di mana? Menurut saya nggak ada. Jadi kalaupun dibawa ke MK, kalau menurut saya itu serang prosedur formilnya itu. Karena kalau itu dikabulkan maka semuanya itu gugur. Soal nanti mau dibikin lagi nggak masalah Bang. Tapi jangan pernah melanggar prosedural itulah. Ini kan kata pemerintah bahwa ini adalah lompatan karena dengan kondisi ekonomi yang resesi, apalagi resesi seperti sekarang, ini diharapkan bisa menjadi penyelamat gitu untuk negara bisa memutus rantai-rantai yang terlalu panjang, mempercepat investasi dan seterusnya. Apa benar itu? Sepakat kalau sampai di poin itu, cuma tujuan yang baik tuh kan tidak boleh juga menggunakan cara-cara yang nggak benar. Caranya harus benar, prosedurnya harus benar, sehingga tujuannya pun jadi baik gitu loh Bang. Dan yang kalau Abang perhatikan, omnibus law itu sebetulnya tidak membuat aturannya jadi sedikit, enggak, karena pada akhirnya semuanya itu kalau Abang baca
selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya akan diatur dalam peraturan. Jadi ada lagi. Ada turunannya. Ada turunannya. Iya, bro, saya balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Saya ingin mencoba mendorong agar saya masih belum firm dengan persoalan ABK tadi. Semoga dengan podcast ini bisa membuka mata hati proses yang sedang berjalan ya. Amin. Tapi sisanya ini bagaimana, bro? Sisa orang-orang yang selamat dan bagaimana nasib mereka? Ya kalau kami sebagai lawyer Bang memang tidak bisa juga menjangkau sampai sejauh itu. Yang bisa kami perjuangkan ya sebatas hak hukum tapi mereka. Komunikasi dengan mereka komunikasi terus ya? Masih. Ini lebih ke peran negara sih, karena kalau kita melihat di aturan hak asasi manusia, ECOSOP, itu kan negara yang harus melindungi, yang harus menyediakan lapangan pekerjaan, yang harus menyediakan perumahan, kesehatan, tanah untuk rakyat, itu adalah kewajiban negara. Gitu. Dalam kondisi begini, gregetan nggak sih negara, perlindungan negara terhadap ABK? Kalau saya pribadi sih gregetan Bang. Cuma ya itu tadilah, kita ini bisa apa ya? Ya kita hanya bisa terus menyuarakan. Tapi kembali lagi kan kepada yang punya kuasa ini. Apakah memang berpihak kepada ABK ini atau enggak, atau nanti mungkin berpihaknya, kita nggak tahu. Nantinya kapan, bro? Nggak tahu. Secepatnya lah, kita doakan lah. Iya, bro. Kalau melihat, fakta apa yang kira-kira belum di-share kepada publik tentang ABK itu? Apa yang diterima dari teman-teman lawyer di Korea Selatan? Sudah, sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu udah semua. Cuma saya lebih membayangkan aja bagaimana di posisi mereka. Itu pasti sangat takut, tidak enak, jauh dari keluarga itu, kemudian merasakan dingin, perlakuan yang tidak adil, dingin, capek, lapar, haus. Wah, itu saya nggak bisa ngebayangin Bang gimana rasanya itu. Dan terus perjuangin mereka Bro. Siap. Sampai titik darah penghabisan. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita sudah banyak mengupas persoalan ABK yang kebetulan pada saat itu sempat rame ya, meninggal di kapal dan dilarung ke laut. Kami berdoa semoga kasusnya segera dimenangkan karena fakta-fakta hukumnya mengarah ke sana ya. Ya, dan semoga bagi anak-anak muda, generasi kita, tolong perhatikan perizinan kontrak dan seterusnya untuk sampai kepada mengikuti mereka ya. Dan negara juga harus peran negara aktif juga ngawasin. Iya, harus penting. Peran negara juga, wahai negara, sebagai pemerintah ini rakyatmu, kami berdua menggugat ya untuk negara bisa proaktif, lebih aktif menjaga mereka. Baik, pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, bukan teknologi, dan bukan pula bersembunyi di ruang bunker bawah tanah. Pertahanan kita yang nyata adalah hukum dan keteraturan. Dan hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Terima kasih Bro Boris. Sama-sama sudah hadir dan menyempatkan waktu, sibuk sekali tapi berkenan menyempatkan waktu di podcast Mas Mansuri. Semoga seluruh kasus-kasus yang dihadapi bisa dimenangkan dan jangan pernah berhenti membantu kaum lemah dan tertindas. Amin. Ini luar biasa, lawyers muda yang aktif dan ikut berperan untuk mengadvokasi kaum kecil yang membutuhkan.
Terima kasih sekali lagi Bro Boris waktunya. Sahabat sekalian, podcast Mas Mansuri ini adalah milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai ketemu lagi di podcast Mas Mansuri episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.